Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ainul Yakin pada podcast pendidikan menggali jejak prestasi. Pada kesempatan ini saya berada di sekolahan yang sangat luar biasa, baik itu fasilitasnya maupun peserta didiknya. Ini baru pertama kali saya masuk ke lembaga ini, yakni di SD Islam Ma'arif Sukorejo. Nah, tepatnya di seberang Jalan Raya Pandaan Malang, di sebelah kiri. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh narasumber yang cantik ya, multi bahasa ya, siswa yang bukan hanya jago di bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, tapi punya bakat di bahasa Jerman ya. Baik, langsung saja kita langsung berkenalan dengan narasumber. Di sebelah kanan saya ada Mbak Nadine ya. Silakan bisa menyapa ke pemirsa yang menyaksikan YouTube Lensa AY. Silakan. Yo, namaku si Nadine Rizky Nafita. Saya kelas 5. Iya, kelas 5. Nadine Rizky Nafita. kelas 5. Yo, gitu ya. Ini memang di awal pembukaan ini anaknya, setahu saya ini super aktif. Saya tahunya dari rekan guru penggerak Bu Nailil ya, Bu Nailil. Tahunya dari Bu Nailil karena si Nadine ini kalau tidak salah dulu buat contoh praktek di pendidikan guru penggerak ya. Sekarang saya langsung berjumpa, ternyata dari videonya sama ketemu langsung ini lebih cantik video. Oh enggak ya, lebih cantik ketemu langsung. Baik, Nadine, kita kan akan bahas mengenai, ya kamu kan multi bahasa. Apa saja apa saja selain bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apa saja yang kamu bisa? Jerman dan Inggris. Nah, kita akan membahas mengenai kedua bahasa tersebut, Jerman dan bahasa Inggris. Nadine, pasti pemirsa Lensa AY ini penasaran, kok bisa? Sejak kapan kamu mulai belajar mengenai bahasa Inggris ataupun bahasa Jerman? Bisa diceritakan? Saya pas belajar bahasa Inggris. Saya pas belajar bahasa Inggris itu pas kecil banget. Iya. Itu pas aku belajar Jerman itu aku kayak umur 8 atau 9. Kecil maksudnya bahasa Inggris itu sejak kecil? Ya kecil, kayak masih bayi. Oh, masih belajar bahasa Inggris. Oke. Kenalkan sama orang tua mungkin gitu. Gimana ceritanya itu? Sejak kecil itu kecil segini atau bagaimana? Atau dalam arti TK atau sebelum sekolah, gimana ceritanya? Sebelum sekolah. Sebelum sekolah dikenalkan melalui apa? Bundaku sering kayak come here, gitu. goodbye gitu ya, come here, goodbye. Kamu tahu kan goodbye itu apa, come here itu apa? Ya. Ngerti ya? Mulai sejak kecil itu jadi dibiasakan bahasa Inggris gitu. Ya. Wes, luar biasa. Kalau Jerman tadi di usia berapa? Kayak 8 atau 9. 8 9 itu berarti udah masuk SD ya? Ya. Udah masuk sini berarti, mulai belajar bahasa Jerman. Kamu tahu Jerman itu di benua apa? Hah? Benua apa Jerman? Benua. Iya. Benua apa ya? Asia, Eropa. Betul berarti. Jadi kamu nggak salah nanti kalau ke Jerman itu memang benar-benar ke Eropa, bukan jejere kauman ya, tapi ke Eropa. Baik. Ya. Nadine, apa sih yang paling seru ketika kamu belajar bahasa asing itu apa? Yang paling seru itu? Bisa nakuti orang dengan bahasa lain. Tuh. Bisa nakut. Contohnya apa? Contohnya gimana? Contohnya. Ich esse Nagel und Hammer. Diulang. Ich esse Nagel und Hammer. Artinya? Aku makan paku dan palu. Oh, maksudnya gini mungkin ya, Nadine. Ingin bercanda sama temanmu. Ya. Ketika temanmu tidak mengerti bahasa yang kamu sebutkan, Iya. padahal itu bahasa artinya itu bahaya atau lucu, tapi temanmu apa artinya kan bingung gitu ya. Iya. Maksudnya seperti itu. Iya. Padahal artinya aku suka makan palu dan paku. Oh, jadi untuk mengawali mungkin ayah bunda dimanapun berada, contoh seperti Nadine ini belajar bahasa asing, bahasa Inggris ataupun bahasa Jerman, bahasa Jepang ataupun bahasa dari negara manapun, tetap kita perlu dukung ya. Kita perlu apresiasi ya. Nanti ke depannya kita tidak tahu putra putri kita itu nanti profesinya seperti apa. Kalau memang mempunyai bakat di bahasa, mungkin sebuah kebanggaan untuk orang tua ataupun bapak ibu guru semua gitu. Oh, jadi serunya di bahasa asing itu seperti itu ya Nadine ya. Orang nggak tahu
artinya kita ngomong aja ya. Ya, oke. Terus ini kan ada dua bahasa Nadine ya, Ya. ada Jerman, ada bahasa Inggris. Ya. Kamu lebih suka yang mana ini? Jerman. Jerman. Ya, karena Mm-mm. itu kata-katanya lucu banget. Ada Schalderwalzer, Kulchak, dan lain-lain. Apa itu artinya? Schalderwalzer itu kayak, kalau ku ingat kayak kue coklat. Mm-mm. Kalau Kulchak itu kayak kulkas. Aneh ya. Bagi saya dengar bahasa Jerman itu aneh gitu ya. Lebih banyak S-nya ya. Iya, ih, Yes. ih, ya, ya. S lilin. S. Ya ya, nanti bisa nggak Pak Inung belajar ke kamu? Belajar bahasa Jerman, bahasa Inggris dulu aja gitu. Bahasa Inggris dulu baru Jerman gitu ya Nadine ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Nadine. Siapa sih yang mengajari pertama kali? Ya, kalau bahasa Inggris kan tadi mama, orang tua, iya, come here. Ya. Nah, itu kan kalau bahasa Jerman. Nah, Sendiri. apakah ada bule Jerman yang nyasar ke rumahmu? Atau bagaimana ya? Gimana ceritanya? Kalau bahasa Jerman ya, kita ngomong bahasa Jerman. Gimana awalnya? Ini pas aku baru ketemu Jerman itu. Baru ketemu Jerman. Apa? Maksudnya tahu Enggak. bahasa Jerman? Iya, tahu bahasa Jerman, iya. Itu wow, ini bahasa ini sangat aneh dan cakep. Aku bakal belajarin. Itu awal masuk sekolah ya? Iya. Kan usia 9 toh? Iya. Iya kan? Jadi kamu tahunya dari mana? Dari YouTube atau bagaimana? Dari kayak sosial media. Jadi kamu kaget terus penasaran ya? Iya. Akhirnya Aku belajar dengan aplikasi. aplikasi. Iya. Jadi kamu udah usia 8 itu dikasih izin Iya, untuk ini. Tapi pengawasan orang tua ya? Iya. Tetap ada pengawasan orang tua ya untuk HP difasilitasi gitu ya? Ya. Nadine ya? Heeh. Terus sampai sekarang udah berapa persen bisa bahasa Jerman? Nggak tahu, tapi kayak trik saya belajar bahasa Jerman itu kayak 175-an. Trik udah Trik itu apa? apa itu kayak Level atau apa? berapa hari belajar Jerman. Gitu. Iya. Kalau menghitung 1 sampai 10 bisa nggak bahasa Jerman? Nggak sih. Bisa. Ein, zwei, swear, sieben, itu yang aku ingat. Itu sampai berapa ya tadi? 1, 2, 3. Ein, zwei, vier, sieben, 5. Oh 5. Kalau bahasa Inggris kecil ya. Kalau kamu Banyak. ngomong bahasa Inggris sampai ribuan mungkin bisa ya. Iya. 1, 2 sampai seterusnya. Ya, Iya. menguasai Bang. Oke. Jadi untuk Nadine ini ya, padahal di belakang kamera ini ada Bapak Ibu guru yang tertawa dengan keunikan Nadine ini. Ya. Ini yang itu, ya itu bukan di belakang kita, tapi di belakang kamera ya. Oke. Nadine, lanjut ya Nadine ya. Ya. Iya, kamu bisa ketawa lepas dulu. Silakan. Ketawa. Oke. Bisa kasih contoh nggak? Kamu menyampaikan satu bahasa Inggris, yang kedua bahasa Jerman. Pastinya teman-teman kamu yang sedang menyaksikan ini penasaran. Nah, mereka ingin bukti bahwa Nadine bisa kedua bahasa tersebut, bahasa Inggris maupun bahasa Jerman. Coba Nadine kasih contoh sebuah kalimat dengan menghadap ke kamera supaya teman-teman kalian, oh ya temanku ini Nadine bisa ternyata. Nah, silakan Nadine. Hallo mein Freund, mein Zimmer ist sehr schön. Itu bahasa Jerman. Jerman. Kalau bahasa Inggrisnya gimana? Hello my friend, my room is very beautiful. Artinya? Halo teman-temanku, kamarku sangatlah cantik. Oke, memang kamarnya Nadine sangat cantik, berarti bagus gitu ya? Ya, Memang seperti itu ya? ya, kita Iya. ada kapan? Oke, ya kita kan ingin tahu ya bukti bahwa Ananda Nadine ini bisa bahasa Inggris maupun bahasa Jerman. Ya. Jadi sudah dibuktikan dengan Nadine menyampaikan sebuah kalimat dalam bahasa Jerman maupun bahasa Inggris. Baik, Bapak Ibu serta anak-anak hebat semua, saya akan melanjutkan perbincangan dengan Nadine. Ya, anak unik, lucu, pinter, ya, aktif. Nadine, pastinya ada kata-kata favorit, baik itu dari bahasa Inggris ataupun bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggris kata favoritmu apa? Supercalifragilisticexpialidocious. Bahasa Inggris ini? Ya, Apa maksudnya? itu maksudnya kayak bagus banget. Bagus banget. Ya, Bisa diulang satu kali lagi? supercalifragilisticexpialidocious. Nanti saya pelajari ya nanti ya. Kalau bahasa Jermannya? Bahasa Jerman Bahasa Jerman itu yang kamu suka, yang favorit untuk kamu? mein Lieb,
Kulsak, dan Nine. Artinya? Yang Ini agak aneh kayaknya artinya nih ya. yang Apa tuh? biasa sih. Iya, apa. Yang pertama itu Soalnya trauma ini. Artinya ini trauma. Apa coba? yang pertama itu sayangku, yang kedua itu kulkas, Mm-mm. dan yang ketiga kalau aku ingat itu kayak nine artinya tidak. Nine, tidak. Iya. Padahal kalau bahasa Inggris nine, Nine itu 9. 9. Ya. Jadi ada perbedaan, tapi nggak banyak ya Nadine ya. Perbedaan antara bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Seperti rumah tadi sama. Iya. Terus apa di beberapa hal yang sama. Iya. Oke, cukup Nadine itu dulu. Susah nggak Nadine belajar bahasa asing seperti ini? Enggak sih kalau sering istirahat, Kamu ikut privat nggak di rumah? Enggak. Apa otodidak? Belajar sendiri belajar sendiri. lewat aplikasi? Ya. Kalau di rumah ngobrol sama orang tua pakai bahasa apa? Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Kalau kan dulu katanya sama mama dari kecil Ya. diajari bahasa Inggris. Sampai sekarang gimana? Terkadang pakai bahasa Inggris atau bagaimana? Ya kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bahasa Inggris, kadang-kadang enggak. Contohnya ketika apa? Ketika ngomong bahasa Inggris? Ketika bunda aku kayak bosen itu sering ngomong aku di bahasa Inggris. Bosen ya, bosen sama Nadine. Enggak bosan kerja. Oh. Capek, pingin ngetes mungkin ya, mungkin pingin ngetes Nadine. Bukan capek ya, pingin ngetes sejauh mana sih Nadine bahasa Inggrisnya. Nah, udah lancar kah? Atau masih stagnan di situ? Nah, mungkin gitu ya Nadine ya. Oke. Nadine, tips untuk teman-teman yang sedang menyaksikan untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan lancar dan bahasa Jerman tentunya. Gimana tipsnya? Tips dari kamu? Belajar setiap hari, nonton film-film bahasa lain, Oke, iya betul. dan praktek itu bicara dengan orang lain. Jadi kalau saya ambil contoh tadi tips dari Mbak Nadine belajar bahasa Inggris itu dengan melihat tayangan atau film yang di situ ada subtitlenya ya, bahasa Inggris ya. Jadi antara kita mendengarkan sama membaca itu nyambung ya Mbak Nadine ya. Tapi seandainya Mbak Nadine di situ tidak ada terjemahan atau subtitlenya, itu kira-kira bisa nggak ditangkap sama kamu? Subtitle apa? Bahasa Inggris, ketika ada tayangan bahasa Inggris, ada terjemahan kan di situ ada Ya. bahasa Indonesia. Kira-kira seandainya nggak ada terjemahannya, tapi film itu pakai bahasa Inggris gimana? Bisa nggak kamu pahami? Bisa. Bisa ya? Ya bisa. Pasti ini. Aku lebih suka nonton dengan subtitle Inggris. Oh malah lebih suka. Iya. Karena kamu menguasai ya. Iya. Jadi ayah bunda meskipun dan anak-anak hebat dimanapun berada, tips dari Nadine kalau ingin bisa lancar, bisa menguasai bahasa Inggris terutama atau bahasa Jerman. Jadi kita belajar setiap hari belajar dengan tekun ya kalau sudah niat ya Nadine ya. Terus yang kedua kita praktekkan dengan melihat tayangan atau film apa itu ya mungkin kartun ya Nadine ya, kartun di situ ada terjemahannya ya, itu yang disampaikan atau tips dari Nadine. Nah, sudah berapa menit ini Nadine ya? Selanjutnya Nadine kan multi bahasa ya, bahasa Inggrisnya sudah menguasai, bahasa Jermannya sudah bagus, nanti tinggal dipoles lagi mungkin ya. Dengan usia Nadine yang usia berapa sekarang? 11. Yang 11 duduk di kelas 5, masih banyak waktu untuk menguasai bahasa Jerman ataupun bahasa Inggris. Nadine ketika nanti sudah dewasa, cita-citanya apa? Dokter. Jadi dokter. Ya, Dokter dokter. apa? Dokter manusia. Dokter manusia. Ya. Jadi bisa membantu banyak orang ya untuk periksa ya gitu ya. Iya, dan Nadine ya. uang. Oke. Apa? Gak apa-apa. Terakhir, Mbak Nadine, sebelum kita tutup podcast dengan Mbak Nadine ini di SD Islam Arif Sukoharjo ini, saya ingin Mbak Nadine menyampaikan sebuah kalimat untuk ayah, bunda maupun teman-teman Mbak Nadine dimanapun berada yang sedang menyaksikan. Silakan. Jika pengen lancar bahasa Inggris, cobalah makan keju dan roti. Itu kan makanan bule. Ya. Ini luar biasa. Maksudnya mungkin ya kalau yang saya tangkap ya Mbak Nadine ya. Jadi di samping teman-teman di luar sana belajar dengan sungguh-sungguh, tiap hari belajar bahasa Inggris ataupun bahasa yang disukai, jangan lupa makan keju. Artinya apa Mbak Nadine ya? Kalau keju itu orang bule suka. Iya. Ya mungkin banyak vitamin atau gizinya di situ. Iya. Jadi seolah-olah memberi semangat, semakin bersemangat untuk belajar bahasa asing. Mungkin itu ya Mbak Nadine ya. Iya. Jadi buat itu aja ya Mbak Nadine ya.
Baik ayah bunda serta anak-anak iPad dimanapun berada, tayangan dengan Mbak Nadine ini narasumber yang sangat hebat meskipun masih duduk di kelas 5 sudah menguasai bahasa Inggris dan tentunya bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggris umum di tempat kita, tapi kalau bahasa Jerman mungkin kamu ngantuk Mbak Nadine. Ya nggak apa-apa, ini memang anaknya ini sangat unik ya, di samping smart ya, nyampe mana tadi Pak itu. Oke, sebagai penutup jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh, tetap Mbak Nadine maupun teman yang seumuran Mbak Nadine tetap itu punya kewajiban belajar. Sebagai pelajar tetap belajar. Semoga jeripaya kalian belajar membawa manfaat, membawa keberuntungan untuk orang tua kalian sehingga orang tua kalian bisa bangga melihat kalian ke depannya. Ya, cukup sekian Mbak Nadine, ada yang ingin disampaikan? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, bagus. Lensa aja. Ya. Terima kasih Mbak Nadine atas promosinya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saya Ainul Yakin dan Nadine. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.